Balik lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Saat ini saya akan perbaiki lampu LED merek Sorlian 16 watt. Ada keseruan apa dalam perbaikan lampu LED kali ini? Saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Kita lanjut pada pekerjaan. Pertama, kita lakukan tes pakai cek anti konslet terlebih dahulu. Setelah dilakukan cek anti konslet, dipastikan lampu mati total, karena sering juga ada lampu yang sudah sampai ke kita untuk diservis, ternyata lampunya masih menyala. Kemungkinan hanya karena fitting lampu rumah ketika digunakan pada lampu ini sudah tidak bagus, sehingga lampu tidak menyala dan diap sudah rusak. Tapi saat sudah kita pastikan seperti ini tidak menyala, kita lakukan pembongkaran, pengecekan satu persatu jenis-jenis kerusakannya. Kita lanjutkan dengan membuka batok lampu ini. Ini adalah hal menarik yang kita temukan pada servis lampu kali ini, di mana di sini menggunakan tipe LED yang lebih besar daripada LED yang biasa saya gunakan. LED jenis ini biasanya berkemampuan daya 1,5 watt sampai 2 watt ya. Jika dipaksa boleh sampai 2 watt, jika ingin awet 1,5 watt. Jadi dengan 10 mata LED ini bisa mengangkat sampai daya 15 watt ya teman-teman. Langsung saja kita lakukan cek auto voltnya, berapa voltkah LED yang digunakan pada mesin lampu saat ini, dan terbaca 11,79, artinya menggunakan chip LED 12 volt 2 watt ya, atau 1 watt setengah. Bisa teman-teman lihat dan bandingkan dengan chip LED yang ukuran daya 1 watt. Ini 2 kali lebih besarnya ya. Rencananya saya akan menggunakan mesinnya dan saya akan memakai LED DC yang 15 watt, kebetulan ada pada saya. Karena PCB LED yang ini tipis ya, akan saya gabungkan dengan LED yang akan saya gunakan. Kita berkenalan dulu dengan IC-nya, di mana IC ini adalah gabungan antara dioda dengan IC driver. Itu adalah inputnya, input AC yang kiri dan kanan dekat dengan colokan. Dia langsung ke sini dan langsung ke sini ya. Kemudian dia keluar ke kaki yang kedua di atasnya sebelah ini menuju ke bagian min dari bagian plus dari elko, dan yang satunya ke bagian min langsung ke resistor pengatur arus masuk ke kaki IC. Kemungkinan juga di bagian dalam sudah ada gabungan-gabungannya ya. Dan ini keluar ke drain menuju ke output min ya. Ini outputnya sudah saya kelupas, rencananya akan saya taruh kabel di bagian tersebut. Oke, lanjut teman-teman. Kita lanjut melakukan pengecekan mesinnya. Multitester di pengukuran dioda, dan bagian probe merah saya taruh di input dari driver lampu ini, dan bagian probe hitam di bagian plus. Jika ada angka berarti dioda aman dan jalur plus aman. Nilainya harus tinggi ya, 500 ke atas. Dan kita balik untuk mengukur jalur min yang sensitif, yaitu jalur menuju IC. Jadi jika tidak ada nilai seperti ini, bisa dikatakan IC masih normal. Kalaupun IC sudah putus, tidak akan merusak LED yang akan kita pakai, karena tentu saja LED tidak akan menyala. Jika sudah dipastikan, kita siapkan LED DC-nya.
Ini dia LED DC nya yang akan saya gunakan dengan jumlah chip LED 20 pieces 6 volt. Jadi ini dirangkai full seri ya teman-teman. Langsung saja kita siapkan perkabelannya. Seperti ini penampakannya teman-teman. Terlihat mengerikan karena diameter dari PCB LED-nya sama, jadi saya harus melewatkan kabelnya dari tengah seperti ini, dan untuk LED DC-nya saya harus jebol di bagian tengah karena lubangnya tidak sesuai dengan LED dari, maksud saya PCB dari drivernya ya. Karena juga saya berencana untuk menyatukan kedua bagian ini agar heatsinknya lebih tebal. Dan tadi teman-teman sudah melihat untuk resistor pengatur arusnya sudah saya ganti. Yang tadinya di seri 3 ohm dengan 2,4 ohm sudah saya ganti dengan 3 ohm dan 3 ohm menjadi 1,5 ohm. Kita langsung cek arusnya berapa watt yang keluar. Saya melakukan pengukuran DC agar supaya menghindari komplainan dari para master ya teman-teman. Disarankan agar supaya menurunkan arus jika Anda dapati rangkaian LED-nya tidak sesuai dengan heatsinknya, atau bisa dikatakan heatsinknya tipis. Tapi karena di sini heatsinknya cukup bagus, saya akan setel di watt yang sedikit sesuai. Bisa dibaca arusnya 125 mA atau 0,125 ampere. Jika kita kalikan dengan total serial LED 6 volt 20 pieces, kita kalikan 0,125 kali 120 volt dan didapati 15 ya, jadi sekitar 15 watt. Ini turun 0,001 tidak terlalu pengaruh ya teman-teman. Sudah cukup, kita langsung saja gaskan ke casing lampunya. Langsung saja kita oleskan lem silikon sekaligus heatsink ke bagian PCB ini agar supaya menyatu dengan PCB yang di bawahnya. Kita harus yakin dengan apa yang dikerjakan ya teman-teman, agar supaya yang mau membeli atau yang servis lampu ke kalian juga yakin. Gimana mereka mau yakin jika kita tidak yakin dengan apa yang kita kerjakan? Setelah kita taruh lem silikon tersebut, kita siapkan obat atau lem selanjutnya. Karena di sini saya tidak menggunakan baut ya teman-teman. Ini dia lem Korea yang seperti seperti obat tetes mata. Kita akan menggunakan ini 3 tetes saja teman-teman, dan dipastikan PCB-nya akan menyatu dengan baik. Kita hanya perlu sedikit kesabaran menunggu lem ini kering, daripada kita membutuhkan banyak kesalahan untuk menunggu lem silikon yang kita gunakan pada awalnya kering teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada tahap finishing. Kita gunakan lem silikon juga pada bagian ini ya, agar supaya batok kepala lampunya tidak mudah jatuh ketika lem sudah kering. Kita tidak tahu yang menggunakan lampu ini apakah menggunakan tangan atau tongkat. Jika menggunakan tangan, mestinya lampu ini tidak mudah jatuh. Tapi jika dia menaruh pada ketinggian menggunakan tongkat, takutnya batok lampunya ikut copot ketika diputar. Tujuannya menggunakan lem silikon pada bagian akhir pada atas bibir casing lampu ini. Jika sudah merata, langsung saja kita tutup batok kepala lampunya. Kita putar sedikit-sedikit seperti tadi ya teman-teman, agar supaya lemnya menyerap ke bibiran-bibiran batok lampu.
tinggal pasang untuk apa ya teman-teman, ini bagian ratnya. Jika semuanya dipastikan telah normal, kita langsung dan sudah menyala bior dengan sangat terang ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Bila ada salah kata dalam video ini, saya maaf. Salam elektronik dan salam coba-coba.